kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Walan tardu ankal yahudu, dan tidak bakalan orang-orang Yahudi itu ridho terhadapmu, kata Allah. Walan nasoro, dan begitu juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Aitinahum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah atau Islam atau berpasrah, wal huda, adalah petunjuk yang sebenarnya. Wa ma adahu, dan apa yang yang selain itu dolal, itu tersesat. Wala in, lamnya ini kosamnya, dan demi demi hal yang seandainya, misalnya kamu ikuti keinginan mereka, allati yakunaka ilaiha ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah kamu mendapatkan wahyu atau pengetahuan minallahi, dari Allah, malaka minallahi min walid, dan tidak ada bagimu orang atau zat yang akan melindungimu ya, dari Allah, wala nasir, dan yang menolongmu dari menghindarkan darinya. Dari ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang orang Yahudi dan Nasrani itu orang yang hasud ya. Dia benci kepada orang Islam itu bukan masalah salah dan benar, tetapi kebencian yang didasari oleh iri dengki. Bapak Ibu bisa lihat, orang kalau sudah iri dengki itu tidak butuh kebenaran, tapi dia akan mencari pembenaran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat lagi viral, lagi rame soal isu-isu yang seperti apapun yang ada itu, kalau memang orang itu mencari kebenaran, harusnya kalau sudah benar ya sudah selesai. Tetapi kalau orang dasarnya iri, kalau benar akan cari yang lainnya, tidak cocok. Jadi ibarat kata kalau dasarnya tidak cocok itu ada kesalahan. Bapak Ibu mungkin kalau pernah diiri orang, itu dicari kesalahannya, meskipun hanya masalah sendal jepit misalnya ya Pak, yang nggak penting banget itu kadang-kadang jadi masalah kalau ketemu orang iri. Kalau orang hatinya ndak iri, itu meskipun bermasalah agak besar itu biasanya cepat selesai. Tapi kalau orang iri masalah kecil itu tidak selesai. Makanya jangan sampai hati kita itu ada rasa iri, nanti masalah sendok itu bisa berantem. Masalah kemarin yang sampai pembunuhan itu masalah apa? Masalah lewat jalan tetangganya. Pokoknya begitu ya. Kadang-kadang ada masalah yang nggak ada urusan dengan dia. Kalau orang iri itu tetangganya beli sesuatu dia marah. Itu kan ya apa urusannya? Sebenarnya kan nggak ada masalah. Bukan beli pakai duit dia gitu ya. Itu kadang-kadang, makanya hati kita itu harus dilatih jangan seperti mereka yang iri. Kalau orang iri rata-rata tidak bisa menerima kebenaran, dikasih argumentasi kayak apapun tetap nyari kesalahan. Bapak Ibu nanti lihat di media ya. Pokoknya ya pokoknya ya nanti dilihat Pak, dibuktikan ada orang itu kalau ini mesti cari-cari kesalahan. Berbeda dengan orang yang hatinya tidak iri. Biasanya kalau ada kesalahan itu diingatkan, disampaikan, kalau benar ya sudah kan. Nah, dalam agama ini sama. Mereka itu sebenarnya tahu kalau Islam itu memang ya agama yang sama-sama turun dari Allah ya. Maka dikatakan balan tardu angkal yahud balan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam tafsir lan itu artinya kalau dalam penggunaan bahasa lan itu tidak bakalan, nggak mungkin, terlalu jauh. Maka kalau kita disuruh damai itu bisa damai, tetapi potensi konfliknya akan selalu ada. Makanya jangan berharap
dunia ini damai itu enggak. Makanya sekarang malah tambah banyak yang perang ya Pak. Masalah kecil Pak, perang. Pakistan sama India sudah mulai perang. Nah, Rusia Ukraina belum selesai. Nggak tahu nanti kalau tiba-tiba yang lain pengen coba-coba misalnya masak diam-diam baik misalnya, nggak seru dong ya. Tapi semoga nggak sampai sini ya Pak. Saya repot kalau sampai sini, kasihan bapak-bapak yang lagi asik-asiknya ini. Jadi kadang-kadang itu kenapa sih perang harus ada ya? Ya masalah kecil kadang-kadang masalah kecil. Ya kira-kira begitulah ya. Nah dalam urusan agama itu sama, dalam urusan keyakinan ya sama ya, istilahnya saling berebut bahwa seperti yang disampaikan dalam ayat sebelumnya ya. Maka di sini dikatakan qul inna hudallahi wal huda wa la in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal malaka minallahi wali wala nasir. Artinya kadang-kadang orang Islam itu terpengaruh dengan argumentasi yang dilontarkan oleh orang-orang non-Islam. Dibuat Bapak Ibu, kalau sekarang orang itu kan kebanyakan nonton media sosial ya. Nah di media sosial itu kadang-kadang ada orang-orang yang menyampaikan ya narasi-narasi yang mengarahkan supaya orang Islam itu keluar dari Islam dengan halus, dengan penyamaran-penyamaran. Dia dengan paras ya seperti ustaz lah kira-kira. Makanya kalau orang yang tidak belajar secara benar itu nanti kebawa ketika kena pengaruh-pengaruh itu. Kalau bahasanya ada influencer. Ada influencer untuk menggiring orang itu ketika sudah ketangkep sama dia, kejar sama dia, maka akan dibawa keluar dengan caranya, dengan logika yang absurd atau apa gitu ya. Kadang-kadang logika itu kalau Bapak Ibu lihat orang-orang bermain logika, kadang-kadang berantakan logikanya, nggak logika umum. Menurut dia benar, padahal menurut orang banyak itu nggak benar, tapi dipaksakan. Makanya hati-hati nanti memahami ayat-ayat Quran ini, jangan sampai Bapak Ibu asal sembarangan comot ketika ini cocok ini, tapi nggak diverifikasi. Ini sangat bahaya, apalagi dunia sekarang. Anda ikut, nah tetap yang bertanggung jawab atas masalah itu ya Anda sendiri. Anda misalkan saya kan ikut Ustadz di YouTube itu, nah Ustadz di YouTube secara hukum tidak bisa disalahkan Pak, karena apa ya, itu nggak fisik ya, kayak seperti yang itulah ya Pak, kira-kira begitu ya. Jadi bisa jadi dia salah lidah atau salah omong dan sebagainya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya sebenar-benar bacaannya. Ayakraunahu kama anzal, sebagaimana diturunkan bacanya. Artinya gini, suatu saat nanti mesti ada orang itu aneh-aneh membaca Quran dengan gayanya macam-macam. Ada dengan gaya rock, jazz, dangdut, itu jangan diikuti. Nanti itu dunia itu maksudnya baik, kita kan dakwah, tapi enggak begitu, itu merusak ini. Artinya apa? Orang-orang harusnya membaca Quran itu apa ya, sudah sesuai yang diturunkan saja. Quran itu bacaannya kira-kira ya secara qiraat itu ada berapa itu, sab'ah atau asroh itu pun nanti 20 versi, paling tidak ya itu loh. Jangan bikin qiraat baru, qiraat baca Quran dikasih musik, boleh tidak boleh. Makanya kemarin saya lihat ada orang-orang yang mungkin maksudnya baik mempopulerkan Al-Quran, tetapi lewat lagu, tidak boleh Pak ya, itu penistaan, karena itu tidak membaca sesuai haqqa tilawati, tidak sesuai dengan pakemnya. Kalau bahasa gamelan itu pakem. Nah orang-orang sekarang itu kan suka merubah pakem supaya digemari oleh masyarakat. Nah jangan jadi ya, jangan. Jadi bacalah Quran sesuai tuntunannya saja. Udah baca yang begitu, kayak normalnya orang baca Quran, seperti itulah. Jangan yang aneh-aneh terus dikasih musik, nanti bikin lagu-lagu dari surat-surat dipenggal-penggal. Jangan, itu tidak sesuai dengan
dengan aturannya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu percaya kepada Al-Qur'an ya. Wa may yakfur bi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa ingkar kepada ayat-ayat yang sudah diturunkan, ayatul kitab al-mu'ti bi ayyahu ya, humul khasirun. Orang-orang yang mengubah kitabnya itu adalah orang-orang yang rugi. Artinya gini, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu yang masih kuat secara keotentikan itu Quran, Pak. Ini nanti kalau dalam bahasa sejarah kitab suci, ada buku yang menulis tentang sejarah kitab suci. Artinya kitab-kitab suci yang sebelum Quran itu sudah akurasinya lemah ketika dicek apakah ini benar tulisannya begini atau bagaimana, apalagi sudah mengalami penerjemahan bolak-balik dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu biasanya mulai rancu. Seperti contohnya gini, Bapak ngomong bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Arab, terus ditranslate ke bahasa Indonesia, itu bisa berubah. Makanya satu-satunya kitab yang masih dalam bahasa aslinya saat diturunkan selama ini itu yang Quran. Orang-orang lain itu jarang yang sekali membaca kitab sucinya masih versi bahasa aslinya, jarang. Makanya terjadi penafsiran-penafsiran yang keluar. Quran saja kalau dibaca dari tafsir itu nanti bisa jadi juga keluar dari teks aslinya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat penafsiran-penafsiran Al-Quran yang banyak, itu bisa jadi ya tidak cocok. Ya tidak apa-apa, tapi penafsiran itu bukan Quran, masih ada Quran aslinya. Kalau di dalam tafsir ini jelas sekali ayat yang aslinya ini, penafsirannya ini. Tapi dalam kitab-kitab yang lain itu nggak jelas mana ayatnya, mana tafsirannya. Jangan-jangan ayatnya itu tafsir, nggak jelas ya. Apalagi kitab-kitab yang sudah jauh sekali seperti kitabnya Bani Israel. Bani Israel sudah ribuan tahun sebelum Masehi, Pak, di zaman Fir'aun. Ya, kira-kira kalau diukur sekarang sekitar 5.000 tahun. Coba bayangkan, Pak, 5.000 tahun naskah itu sudah pernah hilang, Pak. Maka yang ditulis kembali itu yang seingat penghafalnya. Nah, ngapal kitab selain Quran itu tidak semudah Quran. Bapak Ibu punya buku apa paling ajaib yang bisa dihafal selain Quran? Puisi. Hafal? Enggak. Biasanya ada, mesti orang kalau kalau nggak ada nada yang cocok gitu, ngapalin sesuatu itu nggak akan kuat ya. Kecuali mungkin sudah kayak ada tembangnya. Makanya biasanya yang paling mudah itu ngapalin lagu. Nah, Quran ini bukan lagu tetapi mudah dihafalkan. Coba bayangkan Bapak Ibu ngapalin KUHP. Itu nggak bisa dari awal sampai akhir kayak ayo mari kita tadarus KUHP bil ghaib. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Makanya satu-satunya, makanya kalau orang umat mana sih yang bisa membaca kitabnya tanpa melihat dari awal sampai akhir? Nggak ada. Itu sebenarnya bagian dari harusnya orang itu sadar bahwa kitab mana yang bisa dihafal seperti itu, kecuali Al-Quran ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa tidak percaya atau ingkar kepada Alkitab yang diberikan dengan cara mengubahnya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Lima sirihim ilan nar al mu'abbad alaihim. Rugi maksudnya gimana? Ya dia akan menanggung resikonya, yaitu masuk neraka. Makanya kitab itu nggak boleh diubah. Makanya sebagian orang karena kitabnya tidak cocok, diamandemen. Ada amandemen kitabnya, misalkan, terserah lah, itu bukan urusan kita. Tapi dalam Al-Quran ayatnya begitu. Soal Anda setuju tidak setuju, ya urusan Anda.
Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, kata Allah, yang aku berikan kepada kalian dan aku lebihkan kalian di atas orang-orang lain di dunia ini. Ini sebenarnya Bani Israel itu diberi karunia yang sangat banyak ya, sebagaimana dalam contoh-contoh ayat yang sudah kita bahas di awal, diberi kelebihan banyak nabi misalnya, lalu kemudian diberikan manna wasalwa, pokoknya macam-macam, ditolong dengan bisa menyeberangi Laut Merah dari cengkraman Fir'aun dan sebagainya. Itu kenikmatan-kenikmatan yang harusnya diingat, lalu kemudian apa istilahnya, kemudian bersyukur gitu ya. Harusnya orang yang sudah dikasih nikmat itu banyak bersyukur. Kalau bahasa lokalnya, kalau orang dikasih terus nggak berterima kasih, itu bahasanya orang yang tidak tahu dikasih untung, nggak tahu dikasih untung dan sebagainya. Maka dengan pengingat seperti ini, harusnya mereka itu kembali bahwa Quran itu juga firman Allah loh. Kok kamu menentangnya? Ibarat kata ya apa ya, misalnya ada masyarakat yang sudah menikmati apa misalnya peraturan pemerintah misalnya, lalu kemudian setelah lama pemerintah membuat peraturan baru yang mungkin memperbaiki itu, kadang-kadang tidak menerima. Itu kadang-kadang seperti yang orang yang tidak berterima kasih. Wataku, dan takutlah kalian yauman, di suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'u syafa'ah wa lahum yunsor. Ingatlah pada suatu hari nanti, di hari yang tidak ada manfaatnya pertolongan orang lain ya, kecuali ya, dan tidak diterima pengganti dari kesalahan orang lain atau bidah terhadap dirinya ya. Walahum yungsorun, dan tidak ada bagi mereka pertolongan. Artinya ingatlah di hari kiamat nanti. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu orang itu sadar kalau dia itu salah, tetapi dalam hatinya bilang ini, nanggung sekalian aja. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami enggak? Misalkan sudah tahu dosa lo, nanggung kalian aja ya. Kadang itu begitu Pak. Apa ya contohnya? Misalnya Bapak Ibu lihat duit 1 juta di atas motornya orang. Lihat loh Pak, di atas motor Pak. Kan itu sudah tahu itu duitnya orang. Ya kadang-kadang setan itu enggak apa-apa, nanggung udah sesekali ya. Kadang-kadang begitu ya Pak. Nah, itu umum Pak. Termasuk orang-orang ya begitu. Bani Israel itu ya sudah saking irinya, dia sadar bahwa dia itu salah dengan sifat iri itu, tetapi sudah kepalang tanggung. Kalau bahasa kitanya itu dia menggunakan pepatah atau terlanjur basah gitu loh ya. Terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Itu dalam urusan dosa tidak boleh Pak. Kalau terlanjur basah ya sudah keringin, jangan mandi Pak dalam dosa. Jadi jangan bilang sekalian aja misalnya. Kadang-kadang ada orang itu banyak kejadian kasus setelah berbuat dosa besar itu sekalian dosa besar yang lain biasanya. Makanya biasanya kalau Bapak Ibu lihat ada orang asalnya mabok, setelah mabok menghamili orang, setelah hamil membunuh orang. Jadi 3. Jadi mabuk iya, setelah mabuk karena berzina, hamil nggak mau tanggung jawab, dibunuh sekalian. Jadi 3. Ini kadang-kadang kelihatannya mabuk itu cuma 1 gelas, tapi efek dominonya nanti panjang. Itu ngeri Pak. Jadi maka
tetaplah waras Pak, jangan sampai mabuk apapun itu ya. Orang kalau mabuk itu biasanya terus nggak sadar dalam melakukan perbuatannya. Mabuk apapun ya Pak, jangan sampai bukan masalah mabuk khamr saja, tapi ya mabuk apapun itu jangan sampai mabuk yang lain-lain juga. Mabuk cinta bisa juga berbahaya Pak, kira-kira. Wa taqu yauman la tazi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum yunsarun. Artinya ingatlah ya, ketika nanti syafaat itu tidak berlaku. Artinya di hari kiamat itu rekomendasi atau backing itu nggak laku Pak. Kalau di dunia Anda punya backing, Anda aman. Lo punya backing, lo punya kuasa, misalkan gitu ya. Yang aman ya? Ya misalnya begitu ya. Di dunia ini kan begitu katanya, harus punya backing. Orang nggak punya backing nggak kuat. Ini di dunia. Kalau di akhirat backing nggak ada, loss sendiri-sendiri. Makanya backing itu hanya berguna di dunia. Makanya banyak kasus di dunia ini saling menggunakan proxy. Kalau dalam bahasa internasional ya. Jadi backing, makanya negara-negara itu saling punya backing, nggak punya backing kalah. Nggak main-main Pak kalau negara itu mainnya. Negara seperti itu nanti organisasi juga sama, partai juga sama. Partai nggak kuat ambruk Pak. Ya backing Pak. Ini permainan backingan ya. Nah, kalau dalam dunia kasarnya itu katanya di dunia kehidupan dunia itu harus punya 3D. Dukun, dekeng sama duit. Ya itu kan katanya Pak. Nggak punya duit, nggak punya dukun, nggak punya dekengan, wassalam. Jangan main politik katanya gitu. Jadi 3 itu. Jadi orang-orang kalau di dunia politik harus 3D katanya. Ya, tapi ya nggak usah lah ya Bapak Ibu, jangan begitu ya. Punya duit saja sama dekengan ya, dukunnya jangan. Kalau punya duit masih bagus, punya dekengan masih bagus ya. Dukun enggak, janganlah ya. Punya doa saja, ganti doa, duit sama dekengan ya. Dekengannya pusat ya. Ya udah. Maka di dunia ini memang kita harus punya dekengan, tapi di akhirat dekengan itu tidak berlaku. Makanya nggak boleh ngeklaim kamu masuk neraka yang enggak, dekengan saya pusat tadi. Enggak ngaruh. Ataupun bahkan bapak saya kan ini enggak bisa. Di akhirat itu misalnya anaknya Nabi Nuh misalkan komplain, "Bapakku kan nabi." Enggak bisa. Apalagi anakku kan nabi. Enggak bisa. Bapakku kan tentara, jenderal misalnya. Enggak bisa. Anakku kan jenderal, enggak bisa, misalnya begitu ya. Di akhirat itu enggak berlaku. Maka di akhirat itu artinya gini, maka Allah mengingatkan, ingatlah suatu hari nanti dekengan itu tidak berguna. Yakinlah pada dirimu sendiri. Karena yang bertanggung jawab adalah di akhirat itu dirimu sendiri. Maka kalau orang di dunia itu enggak punya dekengan kok kuat, itu udah hebat. Di dunia aja enggak punya dekengan kuat, apalagi di akhirat. Nah, dekengannya langsung pusat. Biasanya orang-orang seperti itulah orang-orang yang dekengannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakur, dan ingatlah idibtala Ibrahim, ketika Ibrahim diuji ya. Wa bi qiraatin Ibrahim dan sebagainya ya. Ini Ibrahim ini kan kata yang serapan dari bahasa luar Arab. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Apa perintahnya? Di antaranya adalah perintah haji. Nabi Ibrahim itu diberikan perintah haji. Maka Bapak Ibu sekarang yang sedang haji itu sebenarnya napak tilas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nanti di dalam haji termasuk waktu itu Nabi Ibrahim diminta mengikhlaskan anaknya untuk dikorbankan, untuk disembelih. Itu kalau orang sekarang Bapak Ibu mungkin nggak bakal bisa melakukan, karena ceritanya mungkin sudah sering di khotbah Idul Adha ya, nggak saya ulang di sini. Bapak Ibu dengerin nanti sebulan yang akan datang. Itu nanti ceritakan penuh di khotbah-khotbah. Ya, jadi asalnya dia pengen anak,
lama nggak punya anak, lalu sudah punya anak, lagi sayang-sayang disuruh ngorbanin. Makanya sebenarnya nanti ada pelajaran bahwa kadang-kadang kita itu diminta oleh Allah untuk mengorbankan yang paling kita sayangi. Maka lebih baik Bapak Ibu sayang sekali sama uang, lalu mengorbankan uang, itu lebih mudah. Makanya kalau yang lain sayangnya harus sayang karena Allah. Kalau enggak nanti diminta oleh Allah hilang. Makanya apa bahasa kerennya tuh, hilang di saat sayang-sayang, apa bahasa Jawanya itu, hilang ditinggal pas sayang-sayangi. Lah itu kan paling berat itu. Makanya Nabi Ibrahim itu bisa melakukan ujian paling berat karena disuruh meninggalkan di saat sayang-sayangnya. Disuruh meninggalkan Ismail di Mekah, lagi sayang-sayangnya. Udah gede dikit lagi bagus-bagusnya bocah disuruh nyembelih. Ya, itu berat Pak. Jadi makanya nanti ada pelajaran pendidikan anak gitu ya dalam Al-Quran. Itu nanti tinggal versinya siapa. Yang kedua, wal matmadatu, bakila wal matmadatu dikatakan menurut para ulama yaitu berkumur. Berkumur ini juga perintah untuk Nabi Ibrahim. Artinya berkumur ini adalah membersihkan mulut. Kalau sekarang ya menjaga menjaga bau mulut. Artinya jangan sampai mulutnya itu bau. Artinya menjaga kenyamanan orang lain. Wal intisyak, dan menghirup air lewat hidung. Apa ya bahasa Indonesianya Pak? Menyuci hidung dengan air Pak, tapi dengan disedot gitu. Bapak kalau mau coba nanti setelah ini ya dicoba. Biasanya agak pusing kalau belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa itu mungkin sudah aman ya. Bukan, kalau gurah itu kan dengan cairan tertentu lalu kemudian mengeluarkan itu ya. Ya, tapi istilah itu kayak kumur tapi pakai hidung. Gitu biasanya. Nanti dicoba kalau mau Jumatannya, sunatan. Wasiwak dan siwak, sikat gigi kalau sekarang. Kalau dulu ini adalah bisa jadi ini perintah wajibnya bagi Nabi Ibrahim, tetapi bagi umat Islam ini hukumnya sunnahnya. Wa qasus sarib, dan memotong kumis. Bapak Ibu yang punya kumis disunahkan memotong kumis. Yang nggak punya nggak usah dipaksa Pak. Jadi yang punya ya, yang nggak punya nggak usah dipaksa, Kadang-kadang dulu orang itu pengen sakit, pengen punyanya kumis. Itu dulu dia membakar, zaman saya kecil ya Pak, membakar biji mente, ini jamu mente itu, lalu ada minyaknya itu. Ketika minyaknya terus diolesin di sini, katanya biar tumbuh rambutnya. Entahlah berhasil atau tidak ya. Zaman saya kecil itu teman-teman saya begitu karena pengen punya kumis lebat kayak di iklan-iklan Firdaus dulu. Iklannya itu apa? Ada yang pernah ketemu obat itu yang Firdaus namanya, itu obat rambut. Kemudian waqasus sari, babar kusyari, dan membelah rambut, menyisir. Sudah, sisiran itu termasuk sunnah. Bapak Ibu kalau punya rambut, sunnahnya sisiran. Kalau nggak punya nggak usah. Jadi Bapak Ibu yang botak nggak ada kesunahan sisiran. Ya, sisiran hanya sunnah bagi yang punya rambut. Nggak sunnah nanam rambut, enggak usah. Wanatful iti, dan mencabuti bulu ketiak. Yang punya bulu di ketiaknya disunahkan dibersihkan. Ya kalau nggak harus dicabut juga sih, pokoknya dibersihkan karena mungkin itu sumber dari bakteri yang mengakibatkan bau. Makanya disunahkan kalau itu dibersihkan. Kalau dalam umat Islam sunnah itu di hari Jumat. Hal-hal ini semuanya ini. Boleh juga ya. Lexing itu lebih sunnah daripada dicukur. Kalau menurut ininya ya, menurut tekstualnya ya. Wa khalqul anak, dan mencukur bulu bawah.
Ya kalau sudah panjang-panjang tolong disesuaikan. Mencukur itu ya ndak harus habis ya, maksudnya kalau habis nanti malah gatel ya. Dipangkas supaya kayak taman-taman yang ada di kota-kota. Kayak mesin khusus ya, jangan mesin rumput ya Pak. Kesunatannya begitu ya. Ini bagi orang-orang yang nyukurnya itu dalam kondisi saat suci ya, khususnya ibu-ibu, kalau jangan pada saat sedang tidak suci. Wal khitan dan khitan ini juga syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang sampai sekarang umat Islam mewajibkan itu bagi laki-laki ya, khitan. Wal istinja dan cepok. Jadi cebok itu juga perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Artinya istinja itu bisa dengan air, bisa dengan juga benda yang kering. Jadi istinja itu ada dua ya. Kalau ada air dengan air, kalau nggak ada air dengan benda yang kering. Benda yang kering apapun itu, tisu, batu, kertas, pokoknya yang bisa menyerap basahnya. Tapi saya sarankan lebih bersih kayak pakai air, karena apalagi pas cair gitu kan, kalau pakai batu biasanya kasihan nggak hilang ininya ya. Kasihan yang lain gitu loh maksudnya. Qala la yanalu ba'atam mahuna, lalu kemudian Nabi Ibrahim ini menyempurnakan perintah-perintah itu. Qala inni ja'iluka linnasi imama, lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikanmu wahai Ibrahim bagi manusia adalah seorang imam atau seorang panutan di dalam agama. Maka Ibrahim ini dianggap sebagai bapak agama-agama. Semua menghormati Nabi Ibrahim, orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, karena Ibrahim ini bapak agama-agama. Artinya perintah-perintah yang sifatnya keagamaan itu dimulai mungkin dari Nabi Ibrahim, yang agak ada peraturan-aturan yang lebih ketat, kira-kira seperti itu. Dan Nabi Ibrahim tidak bisa diklaim Yahudi, tidak bisa diklaim Nasrani, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang Islam. Islam itu dalam arti apa? Islam adalah Nabi yang memasrahkan diri. Maka sebenarnya kata Islam itu adalah memasrahkan diri kalau dalam istilah besarnya. Makanya Nabi Adam apakah orang Islam? Ya, Islam dalam arti Islam yang memasrahkan diri, gitu ya. Kalau agama Islam adalah agama yang hadir di saat Nabi Muhammad. Tapi kalau Islam secara luas, Islam adalah orang yang memasrahkan diri kepada Allah, itu namanya Islam. Meskipun nanti zamannya berbeda-beda. Bukan berarti Islam terus dia sholat kayak kita, puasa kayak kita, ya enggak, karena dia hadir sebelum itu. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, mbok ya sekalian keturunanku. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Allah berfirman, tidak akan mendapatkan janjiku orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita diberikan anugerah oleh Allah, itu sebaiknya kita mengingat generasi kita. Jadi kalau Bapak Ibu sedang dapat kenikmatan, doanya, ya Allah berilah kenikmatan ini juga kepada anak turunku. Artinya orang tua harus mendoakan anak keturunannya, bukan hanya anak-anakku, tapi anak turunku. Jadi lebih panjang, Pak. Kalau cuman doain anaknya saja, bisa jadi nanti cucunya nggak kebagian. Makanya cara doanya harus hati-hati, Bu. Keturunan itu lebih panjang daripada anakku. Ya, jadi Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya. Ya, bamin dzurriyyati. Dengan catatan kemudian Allah mencatat qala la yanalu ahdid dzalimin, asalkan tidak dolim. Artinya gini, Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim asalkan keturunanmu tidak dolim. Tapi kalau keturunannya dolim, tidak akan mendapatkan barokahnya mbah-mbahnya.
Makanya Bapak Ibu kalau punya kakek moyang orang-orang soleh, cara mengambil barokahnya itu ya dengan cara tidak dolim. Tapi kalau dolim nggak kebagian secara ayat ini ya, kira-kira begitu. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna, dan ketika kami jadikan Ka'bah ya masabatan linnas, tempat untuk mencari pahala ya. Wa ij'alnal baita al-Ka'bah masabatan linnas marji'an yazubuna ilahi min kulli janib wa amnan, dan tempat yang aman lahum minadulmi, dari kedoliman, wa igharat al-waqi'ah min ghairihi, dan sebagainya. Kemudian wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kalian ambil dari bagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa ahidna, dan kami janjikan ila Ibrahim wa Ismail dan kami minta ya kepada Ibrahim dan Ismail antahira baitiya, untuk mensucikan Ka'bah itu dari berhala, litoifina, agar dipakai oleh orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan itikaf, warukai, dan rukuk, wasujudi, dan sujud. Wa ij'alnal baita masabatan linnas wa amnan ya. Di dalam Masjidil Haram, di dalam Mekah itu tidak boleh ada ketidakamanan. Artinya begini, orang yang masuk Masjidil Haram itu tidak boleh bertengkar meskipun ketemu dengan musuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya pas haji atau umroh ketemu musuhnya, itu di sana ya harus stop. Pokoknya damai saat di situ. Nanti keluar dari situ bertengkar lagi tidak apa-apa. Ini emang konsepnya begitu. Jadi makanya dulu itu Ka'bah atau Masjidil Haram ini tempat yang menjadikan rasa aman untuk siapapun yang masuk. Makanya musuh ketemu di dalam itu ya nggak boleh marah. Stop, marah nanti di luar. Jadi bahkan dikatakan dalam tafsir ini dulu ada orang yang ketemu pembunuh bapaknya, tapi karena di dalam Masjidil Haram ya sudah ya, makanya masjid itu, makanya kalau kita tiru orang masuk masjid itu memang nggak harus bahas sesuatu selain ibadah. Bapak Ibu harus belajar kayak orang Jumatan. Orang Jumatan kan nggak ada yang diskusi. Ya memang begitu aturannya. Jumatan itu ya sih, misalkan saingan atau apa misalnya kontra politik. Kalau Jumatan ya harus sama-sama udah diem, nggak bahas yang lain. Kalaupun di luar bertengkar lagi ya tidak apa-apa. Makanya jangan sampai orang itu bertengkar di masjid. Jangan. Kalau mau bertengkar ya jangan bertengkar. Kira-kira paling enggak ya, kalau takut bertengkar di masjid terus Pak, jangan keluar. Makanya dulu cara cari aman orang dari itu masuk masjid. Kan biasanya lah dulu dipakai orang-orang agak dablek kalau dikejar polisi masuk masjid. Tapi sekarang di Masjidil Haram ya kalau ada jahat tetap ditangkap sama polisi ya, karena nggak ada alasan kalau itu ya. Dalam hal lain lah mungkin itu ya. Watas itu mimaqami Ibrahim musalla, dan jadikan makom Ibrahim untuk sholat. Bapak Ibu tahu makom Ibrahim ya, makom itu bukan makam ya, tapi tempatnya Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah yang sekarang posisinya itu di sebelah mana ya, utara ya, kalau dalam ini utaranya Ka'bah itu ada yang agak melengkung. Di dalamnya itu boleh dipakai sholat ya, itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu yang ini yang batu ya, yang dikerudungi itu Hijr Ismail yang melengkung ya. Yang makom Ibrahim itu yang dikasih tutup itu ya Bapak Ibu ya. Makom Ibrahim itu dulu ancik-anciknya Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Entah bisa naik turun atau enggak, saya agak ragu kalau bicara sekarang ya.
Kalau zaman dulu itu kan masuk akal aja ya, batu bisa naik turun itu logis. Kalau sekarang kita bicara begitu katanya nanti hoax ya. Ya pokoknya batu yang sampai ada cap kakinya Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah. Ya pokoknya gitulah. Nanti Bapak Ibu teliti, cek forensik kira-kira bisa terbang apa enggak batunya ya. Jadi makanya disunahkan setelah orang tawaf itu, setelah selesai sholat sunnah di dekat makam Ibrahim atau setelah Hajar Aswad itu ada. Makanya dulu, kalau dulu itu biasanya sholat di dekat-dekat makam Ibrahim kalau dulu. Kalau sekarang tidak boleh karena mengganggu orang tua, berpotensi terinjak-injak kalau di situ. Maka sekarang agak mundur posisi kalau orang mau sholat setelah tawaf. Wa bawatahidu mimma qami Ibrahim musalla wa inna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'i sujud. Karena dulu itu Ka'bah itu banyak yang naruh berhala dulu ya. Banyak yang naruh berhala. Maka kemudian disuruh bersihkan berhala-berhala itu. Jadi kemudian Ka'bah ya sekarang bersih dari berhala. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hada baladan amina, dan ketika Ibrahim berdoa ya, rabbi ij'al hadal makan, ya Allah jadikanlah tempat ini negeri yang aman. Wa qad ajaballahu du'aahu wa ja'alu haraman la yasbiqu fihi dam insan. Maka kemudian Allah mengabulkan doanya Ibrahim dengan mengharamkan teralirkan darah di Masjidil Haram. Makanya disebut tanah haram. Tanah haram itu bukan tanah yang tidak halal, bukan ya Pak. Tanah yang haram melakukan pertumpahan darah. Makanya usahakan Bapak Ibu nanti kalau haji, kalau umroh jangan bertengkar, apalagi pukul-pukulan, apalagi mengalirkan darah. Itu dosanya besar. Ya. Wa id qala Ibrahim rabbi jal hada baladan amina warzuk ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki penduduknya dari buah-buahan. Kenapa kok doanya minta buah-buahan? Karena waktu itu gersang Pak. Zaman Nabi Ibrahim itu ya gersang Pak. Rezekinya ada buah-buahannya. Wa kana waqad ba'ala binakli ta'if minasyam ilaihi wa kana afqarun la zar'a fihi wa lama. Waktu itu enggak ada air dan enggak ada tumbuhan. Jadi saat-saat sebelum Nabi Ibrahim menaruh Ismail di Mekah itu belum ada air di Ka'bah. Jadi orang ke situ itu jarang yang mau, kira-kira begitu ya. Kalau enggak ataupun ke situ enggak kuat lama. Ya, lalu kemudian setelah Ismail ada Zam-Zam. Nah, setelah ada Zam-Zam itu mulai menjadi magnet ya. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu bisa bayangkan Indonesia saja zaman dahulu orang yang punya sumur rumahnya rame. Enggak tahu masih menangi zaman itu enggak Pak? Jadi orang itu tiap pagi mesti rame bawa jun. Kalau di daerah saya namanya jun apa ya? Yang di ini ya, sekarang sudah punah ya itu ya. Jun, terus setiap pagi nariin air ya. Dulu betapa mau mandi saja harus olahraga gitu ya. Masya Allah luar biasa. Jadi dunia sudah sangat berubah. Padahal baru beberapa tahun yang lalu. Apalagi di zaman Nabi Ibrahim. Itu betapa susahnya hidup zaman dahulu. Kemudian qala wa man kafara fa umatihu qalilan summa ataru ila adabin nar wa bi'sal masir. Lalu kemudian Allah mungkin menjanjikan mengabulkan doa itu, tetapi tidak kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir meskipun di Mekah, waktu itu banyak orang kafir ya Pak. Meskipun di Mekah itu hanya akan diberikan sedikit di dunia ini, tetapi di akhirat nanti dia akan mendapatkan adab yang neraka ya. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Artinya orang-orang kafir itu meskipun di Mekah atau di Saudi Arabia misalnya bisa sukses lah di dunia,
misalnya, tetapi di akhiratnya nggak bakal dapat apa-apa meskipun hidupnya di samping Ka'bah misalnya. Makanya tidak jaminan orang yang hidup di samping Masjidil Haram misalnya, tetapi dia tidak beriman, tetap masuknya di ruang sebelah. Jadi bukan jaminan, Pak. Jadi jangan sampai terus berpikiran supaya kita masuk surga kita pindah saja ke Mekah. Apa kemarin yang lagi rame, kabur aja dulu ke Mekah. Ya belum tentu Anda masuk surga kalau nggak beriman. Contohnya kira-kira begitu. Wa yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bakur, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi atau tembok-tembok dari Ka'bah. Wa Ismail, dan juga Ismail, Ibrahim dan Ismail ini mereka kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami atau bangunan kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pendengar lagi maha tahu. Ini kalau kita bisa pelajari, setiap kita berbuat baik untuk rumah ibadah itu harus disertai dengan doa. Jadi kalau Bapak Ibu habis bangun masjid, ya Allah terimalah, sambil begitu ya, itu artinya apa? Amal-amal baik itu bisa dijadikan wasilah untuk doa-doa kita, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau mau doanya cepat dikabul, niru Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bangun masjid, bangun musola, meskipun baru pondasi sama temboknya, setiap habis bangun doa, ya Allah terimalah amal kamu. Latihannya begitu, bangun sekolah lalu buat doa, insya Allah itu jadi alat untuk mempermudah, artinya gitu ya. Jadi jangan doa itu kosongan, Pak, minta terus, nggak ada, itu nggak wagu. Misalnya kasarannya itu kalau orang minta tapi nggak ada suguhannya, apa ya bahasanya ya, orang kayak ngajuin proposal tapi kosongan gitu loh, apa ya bahasa ini. Rabbana waj'alna muslimaini, ya Allah jadikanlah kami dua orang yang berpasrah diri ya, laka kepada engkau, waj'al min dzurriyyatina, jadikanlah keturunan kami ummatan muslimatan, umat yang juga berpasrah kepadamu. Berdoa kepada Allah sekaligus mendoakan keturunannya menjadi orang-orang yang soleh itu juga penting. Makanya kita diajarkan oleh ayat ini agar mendoakan anak-anak kita sukses dunia dan sukses akhirat, Pak. Duitnya banyak tetapi juga soleh, ya kira-kira begitu. Nah supaya itu bagaimana? Harus didahului oleh amal yang diikhlaskan kepada Allah. Tadi contohnya membangun tempat ibadah, jangan dipikir ini proyek, enggak, Pak. Nabi Ibrahim ini membangun, bisa ada bayangkan mencari batu-batu sendiri, kemudian dipasang sendiri sama anaknya, lalu dia berdoa. Itu betapa pahalanya luar biasa ya. Qala la yanalu ahdid dhalimin, sekali lagi kemudian Allah mengatakan la yanalu ahdid dhalimin, tidak akan menerima janjiku orang-orang yang zalim. Kunci kalau bagi orang-orang kita, bagi kita untuk mengakses berkahnya nenek moyang itu kuncinya adalah ketika kita tidak dolim. Dolim itu apa? Dolim itu yang banyak maksiat. Makanya biasanya nanti anak-anak yang soleh itu kadang-kadang mendapat berkah bisa jadi karena doa nenek moyangnya, bukan hanya doa bapak ibunya. Makanya kalau bapak ibu lihat kok ada orang kok soleh, sukses, nyaman, bisa jadi itu sudah didoakan dari nenek moyangnya dulu. Bisa jadi ya Pak. Ya, kalau belum ya bapak doakan keturunan bapak supaya nanti diingat oleh anak turunnya. Nah, syukur-syukur doanya dipahat di mana gitu ya. Wa arina, dan tunjukilah kami manasikana atau syariat-syariat kami, au hajjina ya, wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan lagi maha pemurah ya.
apa sa'alahu taubah ma ismatihima tawadu'an wa ta'liman lidzurriyatihima. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu sebenarnya nggak punya dosa, Pak, tetapi dia dengan rendah hati, ya Allah aku bertobat dan terimalah tobat kami. Bahasanya tawadu Nabi Ibrahim. Maka kita kepada Allah itu harus bersikap tawadu meskipun nggak melakukan dosa. Jangan mentang-mentang nggak pernah dosa kok nggak mau istighfar. Untuk apa saya istighfar? Saya kan nggak melakukan dosa. Itu malah dosa, Pak. Ya, jadi gitu ya. Orang-orang yang beristighfar meskipun nggak dosa itu bagian dari tawadhu. Nyuwun sewu. Biasanya orang Jawa ini sudah terlatih tawadhunya. Semua nyuwun sewu. Jarang nyuwun sejuta. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Artinya itu adalah bahasa-bahasa yang tawadhu. Maka diajarkan kalau kepada Allah, kalau doa itu dengan nada-nada tawadhu. Ya Allah ampuni kami, ya Allah berkahi kami. Meskipun sebenarnya nggak punya masalah kepada Allah ya. Kalau kepada orang tidak harus. Kepada Allah harus tawadhu. Kadang-kadang itu ada orang nggak bisa minta ampun kepada Allah karena merasa nggak pernah berdosa. Makanya kalau ada orang-orang merasa sok suci, itu paling bahaya, Pak. Karena dia merasa tidak pernah salah. Lalu kadang-kadang di hadapan Allah itu kayak di hadapan manusia lainnya. Ya Allah, kamu harus turuti saya kan nggak dosa. Kadang-kadang begitu. Nah, itu bahaya. Jadi nanti bahayanya orang itu ketika tidak pernah melakukan dosa lalu dia kemudian sombong. Itu bahaya. Kepada Allah sombong. Wa may yarghab an millati Ibrahim, dan barang siapa benci dari kepada agama Ibrahim atau kepada ajaran Ibrahim, wa yatrukuha, lalu kemudian dia meninggalkan, illa man sabiha nafsah, ya, kecuali orang-orang yang bodoh, jahala annahu makhluqah lillah, yajibu alaihi ibadu dan sebagainya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu bil akhirati laminas sholihin. Padahal sesungguhnya Allah telah memilih Ibrahim itu di dunia dengan kerasulan dan kekasih, ya, dan sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang membenci perilaku Ibrahim ini dianggapnya adalah orang-orang yang orang-orang yang keliru. Karena Ibrahim ini adalah kekasih Allah, orang pilihan Allah. Maka layak orang-orang itu mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah. Makanya dalam agama itu kita itu kadang-kadang tidak mesti ada ayatnya apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang cukup meniru perilaku orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi tidak harus ada ayatnya. Misalnya sopan santun, nggak harus, mana dalilnya, nggak usah. Lihat saja perilaku nabi-nabi. Apakah ada nabi yang tidak santun? Kira-kira begitu. Artinya berdoa seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat sebelumnya ini, artinya bisa Anda ikuti tanpa harus diperintahkan oleh Allah. Kamu kalau doa bertawaduklah, bukan begitu perintahnya. Tetapi Allah memberikan contoh-contoh yang harus diikuti dari nabi-nabi yang menjadi pilihan Allah. Artinya orang yang dipilih Allah dari kelakuan-kelakuannya, maka kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebagaimana dalam surat Al-Fatihah itu, ya Bapak Ibu, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya itu. Jadi segala perilaku Nabi yang baik-baik sikapnya kepada Allah maupun kepada orang, kepada manusia, kepada makhluk, itu boleh kita tiru dengan caranya masing-masing. Misalkan Bapak Ibu sedang jadi bapak bangsa, ya kayak Nabi Ibrahim. Sedang jadi presiden, jadi raja, ya kayak Nabi Sulaiman, Nabi Dawud misalnya. Sedang jadi tukang kayu, ya kayak Nabi Zakaria, Nabi Nuh misalnya. Seperti itu, Pak. Nanti tinggal di pedagang, ya kira-kira niru Nabi Muhammad, nabi-nabi yang pedagang. Jadi bendahara, ya kayak Nabi Yusuf misalnya. Wadkur idqala lahu rabbuhu aslim, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada mereka, aslim, pasrahkanlah dirimu. Qala aslamtu li rabbil alamin.
Jadi Nabi Ibrahim itu ketika disuruh kamu berpasrahlah, maka dia langsung saya berpasrah kepada Allah. Artinya sami'na wa ata'na. Jadi kalau kepada Allah itu kita harus memposisikan kita sebagai budak, boleh Pak, kepada Allah. Jadi kalau Allah perintah sudah nggak ada pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu diperintah oleh Allah nggak ada pertanyaan, artinya itu kurang baik. Diperintah sholat, udah sholat saja, jangan banyak pertanyaan. Disuruh haji, haji saja, nggak usah banyak pertanyaan. Nanti kadang-kadang kan orang sekarang itu apa urgensinya? Itu lama-lama dikeplak sama malaikat, Pak. Ya. Jadi kalau kita kepada Allah jangan banyak pertanyaan. Tapi kalau kepada selain Allah boleh saja. Tapi kalau kepada Allah jangan coba-coba ketika diperintah Anda mempertanyakan apa sih urgensinya sholat. Toh orang yang nggak sholat hidup juga. Nah, kan hidup mati itu bukan masalah sholat, tapi urusan patuh dan tidak patuh itulah yang terlihat dari sholat. Wawaso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini berwasiat kepada anak turunnya, wa Yaqub dan juga Yaqub, ya. Ya baniya, wahai anak turunku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah memilihkan kepadamu, bagimu ad-dina, agama, yaitu apa? Agama Islam, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Islam dalam arti pasrah, ya. Ya, Islam dalam arti besar ini, ya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Yakub itu berwasiat sebelum meninggal itu berwasiat kepada anak turunnya agar selalu dalam kondisi beriman. Ini juga pelajaran bagi orang-orang yang sepuh. Bapak Ibu nanti kalau sudah merasa sepuh, sudah cukup umurnya, sudah cukup hidupnya, sudah bosan di dunia misalnya, itu dianjurkan wasiat kepada anak turunnya supaya beriman. Nah, jangan sampai kamu tidak beriman. Wasiat-wasiat keimanan, berbuat baik. Pokoknya apa ya bahasa ininya, pitutur luhur yang ngugemi sampai ke bahasa Jawa. Apa namanya ya tetap pada iman dan Islam. Nah itu penting ya, karena nabi-nabi dulu itu kalau sepuh berwasiat. Sepuh itu kapan ya? Paling tidak kalau sudah umur 60-an lah Pak, 60-an ya dari sekarang juga boleh, tapi lebih intens itu biasanya wasiat kepada anak-anaknya yang sudah mulai gede ya. Kalau masih kecil-kecil kan nggak paham ya. Bala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi orang yang pasrah atau naha antar ke Islam lalu bisabat alaihi ilam dan sebagainya. Peganglah iman dan Islam itu sampai mati. Jangan gara-gara sesuatu hal yang kecil kemudian orang keluar dari Islam. Walamma qala al-yahud lin nabi alasta ta'lam ana Yaqub yauma mata ausa bi bani bil yahudiyah. Kemudian orang-orang Yahudi itu mengklaimkan orang-orang kan Nabi Yakub itu sebelum mati dia wasiatnya kepada orang Yahudi, kata orang Yahudi di Madinah waktu itu. Lalu kemudian Allah berfirman, antum syuhada id hadara Yaqub al maut. Apakah kamu hadir saat Yakub itu hendak meninggal, gitu ya. Qala li bani ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata kepada anak turunnya, apa yang kamu sembah setelah aku mati, kata Yakub kepada anak turunnya. Qalu, anak-anak mereka itu berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak, akan aku sembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu dan Tuhannya Ismail, Ishak dan Ibrahim. Artinya pada dasarnya ayat ini mengingatkan kepada Bani Israel agar kembali kepada wasiatnya bapak moyangnya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ismail minal aba taglibun wali annal am bimanzilatil ab, ya.
dan sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang dikuatkan. Tokoh-tokoh ini disebut sebagai tokoh moyang pentingnya supaya mereka ikuti. Artinya gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu bisa mengingatkan orang-orang yang sekarang itu dengan menyebut nenek moyang mereka yang paling dia banggakan. Misalnya kalau keturunan misalnya keturunan raja, ya ingatlah nenek moyangmu dulu misalkan. Kalau keturunan habaib ya ingatlah misalkan, atau keturunan macam-macam lah, kira-kira begitu ya. Kemudian qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak mengatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berpasrah diri, kepada Allah berpasrah diri ya, dan sebagainya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah lewat, bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak ditanya atas perbuatan mereka. Artinya gini Bapak Ibu, kita tidak akan ditanya oleh kelakuan bapak moyang kita, tetapi yang ditanya adalah kelakuan kita sendiri. Makanya jangan mengklaim bapakku dulu hebat, mesti aku ikut di bawah hebat. Enggak. Artinya kalau bapaknya masuk surga, belum tentu anaknya masuk surga. Kalau hanya ngandalin bapakku dulu kan presiden, gitulah, nggak masuk. Bapakku dulu kan ulama misalnya, tapi dia kemudian nggak belajar, lalu pengen masuk surga. Loh, bapaknya masuk, masa anaknya nggak masuk? Kalau di dunia kalau bapaknya masuk, anaknya masuk, Pak. Tapi kalau di akhirat tidak seperti itu. Makanya artinya masing-masing tidak ditanya urusan orang lain, yang penting urusanmu sendiri. Makanya Quran ini jelas-jelas mengatakan wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak ditanya perbuatan mereka, tapi yang penting perbuatanmu sekarang. Meskipun bapaknya dulu alim alamah misalnya, fix misalnya, jelas nabi, makanya tidak bisa mengandalkan orang lain. Maka dalam kehidupan ini tetap setiap orang nanti akan bertanggung jawab atas dirinya, tidak ditanya orang lain, tidak ditanya perbuatan orang lain ya, termasuk mungkin yang lain-lain. Tidak ada dosa tanggungan orang lain yang tidak ditanggung ya, kecuali misalkan seorang bapak yang menanggung pertanyaan-pertanyaan kenapa anakmu tidak dididik, mungkin begitu. Tapi kalau ditanya orang kenapa bapakmu dulu nggak kamu didik, nggak akan ditanya. Kalau kita tidak akan ditanya, ke atas itu tidak akan ditanya, kok bapakmu dulu begitu, kok kamu nggak ingetin. Ya bapaknya sudah meninggal lebih lama, ya nggak bisa, kecuali bapaknya masih hidup ya, kira-kira seperti itu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lalu mereka orang-orang Yahudi di Madinah itu mengatakan, jadilah kalian itu Yahudi atau Nasrani, maka akan mendapat petunjuk, kata mereka. Ya, akan kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa yakum wa lahum minkum Allahumma biqila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.